Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi yang cerah ini, pagi ini Sabtu 30 Januari 2021 kita dapat berkumpul di ruangan ini. Pada kesempatan ini Bapak Ibu dikumpulkan, ini akan ada pengimbasan pimpinan teknis asesmen kompetensi minimum atau AKM yang diselenggarakan oleh guru belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan dari sekolah kita ini ada beberapa rekan kita yang ikut, Bu Rate, Pak Yudi dan Pak Iman ini telah mengikuti pimpinan teknis secara virtual beberapa bulan yang lalu. Nah, di dalam kesempatan ini khususnya Ibu Rate itu akan mengimbaskan hasil dari mengikuti pimpinan teknis tentang AKM atau asesmen kompetensi minimum. Dan AKM ini tujuannya adalah untuk pemetaan bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah, khususnya tentang kompetensi minimum. Namanya kompetensi minimum ini yang paling minimum yang harus dicapai oleh sekolah itu sendiri. Nah, di dalam kompetensi minimum ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan atau sekolah, baik itu di tingkat yang paling rendah sampai yang tertinggi. Kalau di daerah kita ya kita tentang SD, ya kita bicara tentang SD. Di sini dua syarat yang harus dikuasai secara menyeluruh bagi siswa kita adalah ada literisasi dan numerasi. Literisasi ini berhubungan dengan baca tulis, sedangkan numerasi ini berhubungan dengan angka. Nah, untuk lebih jelasnya nanti narasumber akan memberikan pemahaman tentang itu semua kepada kita yang hadir ini. Namun saya menegaskan bahwa di dalam literasi ini baca dan tulis ini tidak hanya baca dan tulis saja, tetapi konsepnya juga harus dikuasai, pemahamannya juga harus dikuasai, karena pemahaman literasi ini nanti berhubungan dengan pemecahan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak itu harus menguasai itu semua, yang minimal itu harus dikuasai. Nah, kalau minimal sudah dikuasai, mudah-mudahan sekolah itu nanti yang dipetakan oleh Kemendikbud dari pusat sampai ke daerah itu akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, daripada tahun sebelumnya. Nah, kurang itu aja yang saya sampaikan. Ikuti dengan baik, pahami apa yang disampaikan oleh narasumber. Untuk itu kepada narasumber, khususnya Ibu Rate, kami persilakan untuk menyampaikan hasil feedback dengan Kemendikbud tentang AKM ini. Kepada Ibu Rate kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini. Hari ini saya akan mengimbaskan bimbingan teknis yang saya ikuti beberapa hari yang lalu tentang asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, Indonesia 70% siswa memiliki kompetensi literasi di bawah kompetensi minimum. 71%-nya itu matematika, 60% sains,
Jadi yang paling rendah adalah Indonesia, sainsnya paling rendah. Nah, seperti saya Indonesia sekitar 10-15 tahun terakhir itu nilainya stagnan, tidak berubah. 70% itu literasi, 71% itu matematika, 60% sains. Nah, dengan kondisi tersebut, Indonesia mengadakan reformasi asesmen guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan untuk pendidikan secara menyeluruh itu yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tahun 2021 ini, asesmen nasional akan diberlakukan oleh Kementerian Nasional. Asesmen nasional ini adalah pengganti dari ujian nasional. Untuk tahun 2021 ini ujian nasional sudah tidak diberlakukan lagi atau tidak diadakan lagi. Nah, manfaat dari asesmen nasional ini yang pertama adalah potret kualitas belajar sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Next, Pak. Asesmen kompetensi minimum atau AKM atau minimum ini mengacu tidak semua konten kurikulum diukur dalam AKM. Yang kedua, AKM akan mengukur keterampilan dasar literasi baca dan numerasi, ya, kemampuan bernalar tentang teks angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning profession. Nah, asesmen nasional ini diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik kepada siswa untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Perubahan ujian nasional. Untuk situasi saat ini, materi ujian nasional itu terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji konten bukan kompetensi penalaran. Pada tahun lalu, ya, pada tahun 2020, ujian nasional menjadi beban siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Yang ketiga, ujian nasional seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Tapi yang terjadi di tahun sebelumnya, ujian nasional itu adalah mengukur penilaian siswa untuk kelulusan. Yang keempat, ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Jadi hanya nilai saja yang diujikan di UN. Arahan kebijakan baru untuk tahun 2021, tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun kemarin kita sudah melakukan UN, tapi karena COVID ditiadakan, dan tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Apa itu literasi? Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan. Literasi yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Untuk numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Karakter, di sini adalah profil siswa sebagai Pancasila, profil Pancasila. Yang pertama yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Asesmen Nasional 2021 atau AKM. Pemetaan untuk pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu pendidikan diukur dengan 3 instrumen. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum, yaitu mengukur literasi baca, numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, survei karakter, mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai penulis sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Next. Mengapa kita harus mengukur karakter? Yang pertama,
pendidikan yaitu bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, values, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila ini tadi ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Lanjut. Apa yang diukur dari survei lingkungan belajar, yaitu iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Iklim keamanan sekolah yang pertama adalah yang dinilai keamanan dan well-being siswa. Yang kedua, siswa, sikap dan keyakinan guru. Yang ketiga adalah kebijakan dan program sekolah. Kemudian, iklim kebinekaan sekolah yang dinilai adalah praktek multikulturalitas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah. Yang ketiga adalah kebijakan dan program sekolah. Indeks sosial ekonomi juga dinilai dari pendidikan orang tuanya, profesi orang tua, dan bagaimana anak itu belajar di rumah. Kualitas pembelajaran, manajemen kelas juga itu mempengaruhi dukungan efektif, aktivasi kognitif. Yang terakhir adalah pengembangan guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran dan dukungan untuk refleksi guru. Sasaran asesmen nasional. Untuk pendidikan dasar yang akan melaksanakan asesmen nasional bukan kelas 6, tapi kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, guru dengan top-bimtek seperti yang saya lakukan di guru belajar di SIM PKP, kemudian kepala sekolah. AKM literasi numerasi yang dinilai adalah AKM literasi numerasi dan survei karakter. Kemudian yang dihasilkan adalah hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional. Kemarin saya melakukan pelatihan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat tentang asesmen nasional. Wacananya itu kemarin kelas 4 yang akan mengikuti asesmen nasional, bukan kelas 5. Tapi nggak tahu nanti di tahun 2021 ini yang akan terlaksana itu kelas 4 atau kelas 5. Dan itu dipilihnya bukan semuanya mengikuti tapi acak. Saya kemarin memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan untuk SD 11 belum bisa melaksanakan asesmen nasional karena apa? Saprasnya kurang memadai. Seharusnya yang bisa melaksanakan asesmen nasional itu satu siswa harus memegang satu komputer. Sedangkan di SD 11 saprasnya kurang memadai untuk komputernya karena sistemnya sistem online. Kemudian yang dinilai untuk guru dan kepala sekolah adalah survei lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu SD 11 itu akan dinilai bagaimana saprasnya dan lingkungannya. Dan yang dihasilkan adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Next. Asesmen nasional siswa kelas 5, 8, dan 11. Ini masih rancu ya antara siswa kelas 5 atau kelas 4 nanti. Yang kemarin kita beli itu buku kelas berapa ya Pak? Untuk kelas 4. Untuk SD 11 sudah memesan buku, tapi itu kelas 4, bukan kelas 5. Maksimal 30 siswa SD atau MI dan 45 siswa SMP akan dipilih secara acak. Yang memilih siapa? Kementerian. Dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner siswa diadministrasikan menggunakan komputer dan dalam kondisi terawasi. Jadi gurunya nanti sebagai pengawas apabila siswanya itu mengadakan asesmen nasional. Pendidikan kesetaraan. Untuk pendidikan kesetaraan peserta adalah warga belajar kelas 6, 9, 12 yang memerlukan saja. Dan setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk guru SD, SMP, dan SMA, semua guru kepala sekolah menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner termasuk guru kelas 4 atau kelas 5 nanti antara saya dan Pak Yudi. Pengisian kuesioner lingkungan belajar itu dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau secara mandiri. Lanjut. Pemerintah menyediakan AKM kelas untuk membantu guru melakukan diagnosa di level individu murid. AKM nasional tidak melaporkan di tingkat individu murid, di
Diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid teaching at the reach level. AKM kelas bebas diakses oleh guru di semua sekolah. AKM nasional itu berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Yang kedua, sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11 ditentukan oleh Kemdikbud nantinya. Yang terakhir, pelaksanaan standar oleh pusat. Kementerian juga yang akan melaksanakan jadwalnya juga dari kementerian. Untuk AKM kelas itu tergantung gurunya. Fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Yang kedua, peserta didik kelas 2 sampai 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru. Yang ketiga, pelaksanaan oleh guru di kelas. Jadi AKM nasional itu yang melaksanakan adalah nanti kementerian, AKM kelas guru kelas masing-masing. Proses kognitif dalam AKM. Di sini ada dua tadi sudah dijelaskan di awal, literasi dan numerasi. Literasi yang pertama adalah menemukan informasi, yang pertama mencari, mengakses dan menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua, interpretasi dan integrasi. Memahami informasi tersurat dan tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks dan mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Ini kebanyakan pembelajaran di bahasa Indonesia. Numerasi pemahamannya adalah memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapannya mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Yang terakhir, penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Model pembelajaran melakukan AKM. Yang pertama adalah model pembelajaran HOTS. Melatihkan curiosity, scientific, dan lain-lain. Bapak Ibu sebagai guru kelas pasti sudah mengetahui apa itu HOTS ya. Yang kedua adalah model pembelajaran scientific, inquiry learning, discovery learning, problem based learning, dan yang terakhir adalah project based learning. Instrumen asesmen nasional. Stimulusnya soal-soal AKM diberikan menggunakan stimulus dengan konteks yang beragam, dengan elaborasi, tabel, grafik, ilustrasi terutama untuk jenis stimulus multiple items dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif. Stimulus soal AKM memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah edukatif, yang kedua menarik, ketiga inspiratif, dan yang terakhir adalah keterbaruan. Bentuk soal kemarin yang saya praktekkan langsung yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, sisian, dan esai. Pilihan ganda kompleks terdiri dari pilihan dengan jawaban benar atau lebih dari satu, pernyataan benar atau salah, ya atau tidak, benar atau tidak, berubah, dan lain-lain. Pelaksanaannya menggunakan daring nanti AKM ini. Menggunakan daring, jadwal yang ditentukan dan diawasi oleh kementerian, guru dan kepala sekolah mengerjakan survei secara mandiri, waktu cukup panjang. Waktu untuk jenjang SD, hari pertama itu tes literasi 75 menit. Hari pertama lagi survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit. Hari kedua survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP, waktunya lebih lama 90 menit untuk tes literasi, survei karakternya ditambah 10 menit, dan tes numerasi juga ditambah 15 menit untuk SMP dan SMA. Pengerjaan soal AKM bersifat adaptif, berbeda dengan UN. Pengerjaan soal AKM akan dilaksanakan berbasis komputer yang bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung pada kemampuan peserta didik. Nah, ini kelebihan dari pengerjaan soal AKM. Jadi pertanyaan itu yang disajikan adalah tergantung kemampuan peserta didik. Kalau UN kan mau tidak mau semua siswa harus
Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Apabila murid menjawab salah, murid akan menjawab soal yang lebih sederhana, bukan lebih sulit. Nah, inilah perbedaan antara AKM dan UN. Kalau UN kan sama rata soalnya, tapi kalau di AKM ini peserta didiknya mengerjakan soal AKM ini secara adaptif. Apabila siswa tidak bisa menjawab benar, akan diberikan soal yang lebih sederhana atau lebih mudah. Apabila siswa dapat menjawab benar, soalnya akan diberi yang lebih kompleks atau lebih sulit. Lanjut. Pelaporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Yang paling tinggi adalah mahir. Lanjut. Tingkat kompetensi literasi membaca ada 4 tingkatan, yaitu yang pertama adalah perlu intervensi khusus. Berarti murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Murid ada pada tingkat dasar apabila murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Murid berada tingkat dicakap apabila murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Murid ada tingkat mahir apabila murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Tingkat kompetensi numerasi juga ada 4 tingkat sama. Yang pertama yang paling rendah yaitu perlu intervensi khusus. Di sini murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas juga. Untuk tingkat dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Untuk tingkat cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Keempat, mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta merutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Pemanfaatan hasil AKM ada 3. Yang pertama yaitu AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran tersebut. Yang kedua, pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Yang terakhir, guru diharapkan menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi murid. Hasil asesmen nasional 2021 sebagai pemetaan awal baseline mutu sistem. Pemetaan mutu sistem pendidikan yang pertama tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, guru dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini tidak untuk menilai prestasi murid, tapi untuk melakukan atau mengevaluasi pembelajaran di sekolah tersebut. Lalu, hasil asesmen nasional dilakukan untuk menghasilkan informasi untuk perbaikan. Nah, di sini perlu digarisbawahi, asesmen nasional dilakukan untuk menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk mendiagnosa masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Bapak Ibu guru, kiranya ada pertanyaan,
Silakan tentang asesmen nasional atau asesmen potensi nasional. Untuk Pak Isnan, Pak Yudi yang sudah mengikuti BPTEK KKM pasti sudah lebih paham. Kita di sini sama-sama belajar. Di sini sama-sama belajar tentang asesmen kompetensi minimum. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akan tutup untuk pembahasan BPTEK KKM yang diselenggarakan oleh Guru Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.